Nah, tadi ada pertanyaan belum dijawab nih sama Kak Sinyo. Sebentar, sebelum Kak Sinyo jawab, gue pengen tahu juga nih, Kak Sinyo ini basicnya apa? Ya, kalau untuk S1-nya saya pendidikan bahasa Perancis. Nah, pendidikan bahasa Perancis itu kan dia dapat konselor ya. Konselor itu pendamping di pendidikan. Jadi ada psikologi pendidikannya juga. Oh, ada psikologinya. Nah, S2-nya ambil psikometri. Psikometri itu ilmu matematika dan statistika untuk membuat alat ukur di bidang psikologi. Terus misalnya nih psikolog. Nah, alat ukurnya saya yang buat seperti itu. Oh, terus kenapa tiba-tiba kepikiran untuk menemani atau... Nah, waktu itu ada lomba menulis di salah satu penerbit. Itu narasumbernya harus asli. Nah, saya beberapa kali juara menulis homoseksual, itu temanya salah satunya homoseksual. Itu untuk bahan tulisannya menarik nih. Cuma ketika saya masuk ke mereka, ini bukan penyakit, saya bingung kan karena belum punya basicnya gitu. Nah, suatu ketika saya diterima di namanya hijrah di milis.com, yahoo.com. Orang-orang yang tertarik sama jenis tapi nggak ingin menjadi LGBT. Menarik kan ini? Nah, ternyata setelah saya masuk, saya mengerikan karena ternyata tindakan seks ini, termasuk Ustadz ya, itu nggak ada hubungannya dengan secara langsung dengan dengan orientasi seks. Jadi misalkan saya heteroseksual, ditinggal istri 2 tahun, kan nganggur tuh. Akhirnya saya bisa memperkosa, naudzubillah ya, memperkosa anak laki-laki, memperkosa anak perempuan, bisa juga dengan perempuan dewasa, laki-laki dewasa seperti itu. Jadi orientasi seks tidak berbanding lurus dengan tindakan seks gitu. Nah, saya wah ini ternyata mengerikan gitu. Saya waktu itu masih punya anak umur 1 tahun. Gimana cara mendidiknya supaya nggak seperti mereka. Nah, akhirnya terusan gitu, akhirnya mendampingi yang di hijrah itu, kemudian dibikin yayasan seperti itu. Yayasan, secara online, offline, dua-duanya ada? Ada online, ada offline. Namanya Yayasan Peduli Sahabat. Tadi pertanyaannya bisa sembuh atau bahasanya bukan bisa sembuh? Kalau di terminologi yang kita pakai itu kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah. Iya, jadi sembuh ya. Secara ilmu pengetahuan pun ada. Jadi orientasi seks itu secara ilmu pengetahuan itu kan ada 3 pendapat. Iya. Hanya karena biologis, yang sampai sekarang tidak terbukti ya. Tahun 2019 rilis, tidak ada gen atau DNA, nggak ada. Kemudian hanya karena faktor lingkungan. Nah, kami Peduli Sahabat ngambil yang ketiga, bahwa dua-duanya berpengaruh. Tapi mazhabnya sebagian besar yang pendidikan atau lingkungan. Ada sebagian kecil misalnya, yang di kita ya, ada anak kecil, dia gangguan jantung tuh. Bayi, kemudian disuntik oleh dokternya sampai remaja, itu ternyata obat itu membunuh hormon kelaki-lakian dia. Kasihan kan ya. Nah, setelah dewasa diterapi hormon laki-laki sembuh, ada seperti itu. Jadi dua-duanya berpengaruh, tapi sebagian besar karena lingkungan. Nah, metodenya apa? Terapi? Kalau di psikologi namanya perubahan perilaku. Harapannya kan yang bisa, kalau orientasi kan kita nggak bisa ya mau mengubah tiba-tiba, itu kan nggak bisa, nanti malah diketawain secara ilmu pengetahuan. Tapi dengan perilaku, harapannya karena bisa memilih, harapannya nanti orientasinya bergeser. Karena sepakatan dari ilmuwan, orientasi itu fluid. Bisa berubah-berubah, yang masih menjadi perbedaan, perubahannya seperti apa. Nah, itu masih terjadi perdebatan. Jadi kita yang penting perilakunya jangan ke seks sesama jenis. Itu perlu diajarin kan. Contohnya nih, dia kan disuruh nikah. Nah, minta maaf, nikah kan harus diajarin. Malam pertama harus diajarin. Karena dia melihat perempuan jijik, pengen mutah gitu. Nah, itu harus diajarin kan. Jadi di Peduli Sahabat itu diajarin sampai malam pertama pun diajarin. Sudah menikah belum? Sudah. Oh, ya sudah, nggak perlu diajarin kan? Nggak perlu. Sudah nggak perlu diajarin ya. Diajarinnya gimana waktu itu? Ya diajarin bagaimana caranya, karena kan dia tertariknya hanya pada laki-laki. Sementara lihat perempuan dia jijik. Nah, padahal kan harus menafkahi batin istrinya, itu dibantu sampai sana. Pak Ustadz, silakan ya, apa yang ada yang mau tanyain atau mungkin tambahin Pak Ustadz? Ada hal di dalam treatment Islam ya. Satu yang paling penting untuk merubah perilaku itu harus ada bi'ah. Bi'ah itu adalah environment. Bi'ah itu adalah lingkungan. Saya harus sampaikan kenapa Fauzi bikin kafe ini dibikin, ngopi ini dibikin warna terang. Karena kalau ini gelap gulita, hitam semuanya, enak suasananya Pak Ustadz. Ini bukan ngopi, ini uji nyali, beda kan? Jadi beda, suasana ini beda loh. Kenapa saya harus memaksakan pakai peci? Karena saya beda kalau pakai jeans sobek-sobek. Itu namanya membuat suasana. Lah, teman-teman yang punya orientasi seksual yang
menyimpang kayak atau apapun, diperlukan suasana. Suasana yang baik. Karena itu tidak dilakukan misalnya, tindakan menyimpang itu tidak dilakukan di masjid. Karena masjid adalah suasana agama. Ya itu. Yang kedua, bitona. Membuat teman-teman dekat. Dia diluruskan dulu kalau laki-laki bertemannya kepada laki-laki. Perempuan bertemannya pada perempuan. Nah, dan yang ketiga adalah ilmu. Lah ilmu ini dipahamkan, ilmu agama. Supaya ke sini ya. Betul. Supaya ke sini, bukan di sini aja tapi ke sini. Iya, karena perubahan perilaku kalau dimulai dari sini. Kalau dari sini enggak juga. Nah, di samping itu ada perilaku ibadah doa. Doa itu menguatkan apa yang kita lakukan. Oke, Kasinyo. Ya. Ini sejauh ini pengalaman Kasinyo dengan yayasan yang sekarang sudah berjalan berapa lama tuh? Kalau saya sendiri secara pribadi 2008. Oke. Kalau secara yayasan tuh akhir 2015. 14 tahunan lah ya, anggap 15 tahun. Dengan berapa klien yang kalau klien itu kalau yang tercatat dari 2016 ya, mulai mencatat tuh hampir sekitar 500. Wih. Kalau yang tidak tercatat 2 kali lipatnya. Masya Allah. Berarti ya sudah 1.500-an. Oke, kasih contoh, kasih sampel pengalaman atau mungkin cerita paling menarik yang pernah ditemui sama Kak Sinyo di yayasan. Iya, ya yang secara umum ya. Memang dia sudah tertarik hanya pada laki-laki. Mimpi bahasanya pun juga gambarannya di situ laki-laki. Jadi kalau punya anak laki-laki misalnya ya, terus dia mimpi bahasa, jangan senang dulu, ditanya dulu, Bang mimpinya dengan siapa? Gitu. Di situ ada sosok gitu. Nah dia sampai seperti itu dan nggak pengennya hidup sama laki-laki. Nah ketika datang ke kita, alhamdulillah sekarang sudah punya anak 2. Ya. Kita kalau melihat ya badannya dia kekar. Punya anak 2, badannya benar-benar maskulin, tapi tetap imajinasinya itu sudah mulai bergeser. Yang awalnya mimpinya selama hidupnya dia hanya pada laki-laki, mulailah dia mimpi pada istrinya. Nah itu, jadi ada mulai pergeseran, walaupun pelan-pelan seperti itu. Terus bilang apa kasihnya sama dia? Gimana? Ya, enak sama perempuan toh? Jadi ya dulu kalau dia sholat, ya, itu menghindari yang ganteng-ganteng kayak Ustadz dan gitu. ini. Kenapa? Karena tadi sarungnya ada yang nongol. Segitunya? Iya, jadi dia kalau cuma dicari yang jelek-jelek nih gitu. Yang nggak bikin dah. Nah tapi sekarang memang susah ya diidentifikasi secara fisik itu susah. Kalau secara yang sebagai perempuannya Ustadz itu biasanya ketika kecil dia gender non-conformity. Jadi laki-laki milih perempuan itu menurut penelitian 75% orientasinya homoseksual. Itu sebagai perempuannya. Tapi kan banyak juga yang sebagai lakinya. Jadi homoseksual itu bukan berarti saya sebagai perempuannya, belum tentu. Saya laki-laki menyukai laki-laki, saya sebagai laki-laki. Nah, itu ada. Artinya walaupun dia six pack, walaupun dia kan dulu teman-temannya Kinos ketangkapnya kan di tempat fitness yang temen-temennya Kinos enak aja. Saya di situ. Saya mergokin maksudnya. Saya mergokin. Ayo ngapain? Secara fisik orang berkumis pun bisa saja. Maskulin. Nah, paling mudah dari pandangan mata. Pandangan mata? Ya, karena laki-laki itu lebih sempit 30% dari perempuan. Perempuan kalau mandang ke depan dia masih bisa ke samping. Nah, kalau laki-laki dia harus geser sedikit tuh. Nah, yang di sini laki-laki pasti pernah lah entah di KRL, di bus ada laki-laki kok memandang kita. Wah, saya sering sih. Kemudian dia nelan ludah atau ngasih senyum atau apa, nah itu ya. Wah, itu. Fauzinya ya. Sejak tadi nelan ludah itu lapar, haus. Ya. Tapi bentar, tadi yang sampai udah separah itu, mimpi basah aja yang dimimpin adalah laki-laki. Akhirnya itu terapi sama ikut ke kita. Iya. Selama berapa lama? Jadi kalau di kita namanya simulasi, seperti pendidikan selama 7 bulan untuk menghadapi dunia nyata. Nah itu sudah setelah 7 bulan dianggap lulus, tergantung dia mau fighting, tergantung dari niatnya. Kalau niatnya mau tetap berubah ya dia akan berubah. Nah seperti itu. Tapi Pak Ustadz benar juga tadi jadi kepikiran nih saya masalah Jumatan, terus laki-laki telan ludah apa segala macam, dilihatin segala macam. Ini jadi bikin kayak cowok-cowok atau bapak-bapak ganteng kayak Pak Ustadz ini kan jadi insecure nih. Mohon maaf bukannya apa-apa, kan kita malah takut apa segala macam gitu. Apa yang apa yang perlu kita lakukan dan kita waspadi? Jangan dijawab dulu. Kita ngopi dulu. Ngopi dulu ya. Pak Ustadz, lihat mata saya. Saya telan ludah. Iya. Itu pasti ada basic, ada masalah sama orang tuanya. Nah, keluarga.
keluarga. Nah, masalah keluarga ini kan non harmonis banyak. Kemudian kalau misalkan ada pelecehan seksual, nah itu menguatkan. Oh, justru itu malah penguat Yang utamanya tadinya orang sudah tua. rentan, kemudian dikuatkan dengan misalnya pelecehan seksual, Keluarga ternyata juga. melihat media dan sebagainya.